Menjuah-juah man banta krina GBKP Runggun Indra Kasih. Selamat wari Minggu man banta, salam sehat. Momo si perlu si perdiateken, eme si pemena, maka ibadahta tetap dengan siban secara live streaming, sehkari si begiken kainina pemerintah ta seh aman kadanta. Bagepe bujur ninta mandibata perban piga-piga temanta tupunge terkonfirmasi kena COVID, terpapar kenca opname entah pe isolasi mandiri nggo sehat kerinana. Jenari si jagalah kesehatan menurut protokol kesehatan sini anjurkan pemerintah manbantah. Tetap si jaga krina, pusuh pratenta, jaga imun, jaga imanta, aman, maka terjadi gegeh manbantah. Jenari selamat ulang tahun manbandu piga-piga kekelengan kami si berulang tahun. Amsal 3 ayat 16, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Man kekelengan kami Irmawati Brutarigan, iba sektor Philadelphia, Kurnia Kasih Ginting, sektor Korinti, Agustina Brusembiring, sektor Korinti, Alda Silpania Bruginting, sektor Efesus, Agustina Bruginting AMD Efesus, Jenari Elizabeth Brunenggolan SH sektor Filipi. Mari dage si benaken kebaktianta ibas minggu mamrenda. Turang rasenina ibas kekelengan Tuhanta Yesus Kristus. Minggu endai gelari minggu mamre, si mabai kita ngidah kegeluhan mamre selaku kala si ipilih di bata guna petangkas pasu-pasuna mandonienda. Selaku bapai tengah-tengah jabu, mamre ipilih jadi imam. Guna mabai isi jabur kini teken mandi bata, seh maka krinai si jabu ndatken kesangapan ras kemalaman ate. Mamre pe ipake di bata gelahar diate ras pemere, si maba kini ulin ku tengah-tengah gereja ras masyarakat. Marilah ras kita kerina tedis si benakan ibadah tarendai kita ibas tambahan kelasis nomor 10 Hosanna ku memuji Tuhan. Apa baiknya Engkau Tuhan.
ibas gelar di bata Bapa, sinepa manusia sentudu ras tempasna. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si jadi usihen man manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, sumbul gegeh ras kepentaran. Perkuahate ras dame, ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kam krina gelah. Untung kap anak sirbapaken kalak bujur, dengan sindalanken perbahanan si bujur. Kuan-kuanan 20 ayat 7. Si puji Tuhan, seperti rusa merindukan sungaimu, begitulah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Ibas tambahan kelasis nomor 20 alu. Seh kita kubas padan di bata, sim pegegehi mambre. Langena ate di bata kematen kalak simunuh bana ibas dosana. Tapi ngena ate Tuhan nandangi kalak si gejapna salah lepakna. Si ceda atena karena dosana dengan jera. Maka selaku persuruhan di bata,
Aku nehken kata naman bandu kerina singgejap ras ngakuken dosana sitek nandangi keleng ate di bata nina. Desken remang pagi-pagi dosandu enggo kulesapken. Janah salah lepakdu enggo kusasap desken embun. Maka mulihlah kam kempa aku, sebab aku kap penebusndu. Kupilih kam jadi si kerajanganku, gunandalanken surah-surangku. Aku tetap nginget padanku man bandu, rasman krina kesusurendu, resundut-sundut. Janah perpadanane tetap rasa lalap. Aku jadi di batandu, ras jadi di bata sinur surundu. Jesaya 42 ayat 2 ras kejadin 10 pitu ayat pitu. Sialoi katendan daya lurende kitarah kitab dendenta 222 ayat sada setelu.
pelaksana kita ngoge kata di bata, sini buah di basada Korinti 4 ayat 14 se 16 bagenda nina katana kogeken manbanta. Sienda kusuratkan manbandu labo gelah melaya kapdu, tapi guna ngajarkan kam, sebab kam anak-anakku siku kelengi. Sebab bicara litgia 10.000 kalak gurundu selaku kam kalak Kristen, bapandu la bumbue, ibas kegeluhendu selaku kalak Kristen, aku me bapandu, sebab aku nge simaba berita simuhuli manbandu. Dage kupindoken manbandu, usih lah aku. Sehijenda ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kencai bas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Ope langa si begiken kata di bata, marilah ras kita toto, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu tanggal 22 Agustus ini Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi hidup kami yang tidak menentu, tetapi firman-Mu lah memberi kepastian dan kekuatan baru bagi kami. Pada saat pintu gereja ditutup, tetapi kasih karunia dan berkat-berkat-Mu dari surga senantiasa terbuka bagi orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa. Jikalau saat ini masih ada kesempatan kami untuk beribadah, meskipun di rumah kami masing-masing, kami bersyukur firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami. Kami bersiap-siap menerima dan melakukannya di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Minggu Mamre ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini menempuh jalan segala yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kulakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia
dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Sampai di sini firman Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini nasihat sang ayah atau pedah skala bapa. Ya, minggu ini dinamai Minggu Mamre dan kita dituntut sebagai bapa, sebagai orang tua, sebagai pemimpin di tengah-tengah rumah tangga, bahwa ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu menasehati. Kata menasehati itu adalah bagian dari kata pastoral, membimbing, menguatkan, menyembuhkan, bahkan bagaimana kita menuntun, menerangi, dan hadir sebagai seorang penggembala. Tidak gampang menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Ayah yang kuat, bapak yang kuat, membuat anak-anaknya menjadi kuat di dalam kuat secara fisik, kuat secara iman, kuat secara intelektual, kuat karakternya. Jadi bagaimana seorang ayah mewariskan, mendidik yang terutama diambil dari Amsal 1 ayat 7, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Wah, inilah menjadi dasar. Di dalam bahasa Inggris dikatakan strong father, strong children. Ya, like father, like son, like mother, like doctor. Ya, artinya kalau kuat seorang bapa, maka keluarga itu menjadi kuat. Anak-anaknya menjadi kuat. Ya. Apa yang dilakukan ayah akan dicontoh anaknya laki-laki. Apa yang dilakukan oleh ibu itu akan mewariskan nilai-nilai kepada anaknya perempuan. Ya. Karena kitalah menjadi guru yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 40, bahwa Tuhan Yesus menjadi contoh di dalam pertumbuhan. Pertama, bahwa dikatakan dalam Lukas 2 ayat 40, anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, lalu penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Wah, ini pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan secara spiritual, pertumbuhan secara intelektual, pertumbuhan secara sosial, karakternya sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa tujuan nasihat-nasihat di dalam hidup kita? Karena di tengah-tengah kehidupan ini, begitu banyak tantangan yang dihadapi. Kalau anak-anak kita nggak dinasehati, maka dunia yang akan menasehati dia. Ya. Kalau kita tidak menjadi garam dan terang dunia bagi anak-anak kita, maka dunia yang akan menggarami, mempengaruhi anak-anak kita, saudara. Jadi tergantung karakter seorang
ayah, seorang bapa. Kalau seorang bapa itu preman, maka biasanya kelihatan kepada anak-anaknya. Ya, kalau tadi kamu dipukul kawan kamu, ambil aja batu, lempar dia, begitu. Tetapi kalau ayahnya rajin beribadah, kuat di dalam firman, dia akan sampaikan, sudah nak, maafkan. Baca firman Tuhan. Kalau dilempar orang kamu dengan batu, lempar dengan bunga. Sampaikan kepadanya kasih sayang, ampuni dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan sangat kuat disampaikan pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Dia sampaikan kepada anaknya Salomo. Karena sebentar lagi dia meninggal, saudara. Dia berpesan kepada Salomo, seorang Daud, seorang ayah, seorang raja yang akan menggantikan tahta kerajaannya adalah Salomo anaknya. Pertama yang dia sampaikan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Ya, yang tertulis dalam hukum Musa. Kalau engkau lakukan itu, supaya engkau beruntung dalam segala yang kulakukan, yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Nah, syarat utama mendapatkan kekuatan berkat adalah lakukan perintah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Lakukan itu. Utamakan yang utama. Tempatkan firman Tuhan itu menjadi yang utama dalam hidup kita. Maka janji Tuhan di sini, Tuhan memberkati. Supaya engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan. Dan segala yang kau tuju. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Bahwa apa yang diwariskan Daud, yang pertama dia tidak wariskan harta, dia tidak wariskan ketenaran, jabatan, tapi yang pertama lakukanlah perintah Tuhan. Supaya engkau berhasil. Ya. Kalau di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Si penting nakal darami kerajaan di bata, maka selebihnya tambahkan man bandu. Ya. Kalau anak-anak kita sudah takut kepada Tuhan, kemanapun kita kirim dia, maka dia sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Ya, jadi dengarkanlah nasihat, terimalah didikan firman Tuhan supaya engkau berhasil. Itu dikatakan tadi ayat 3. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan itu, jalankan itu dengan sepenuh hati. Anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Amsal 13 ayat 1. Ya. Jadi yang terutama dan utama adalah sampaikan firman Tuhan. Baik kita duduk, ya. Saya mau bertanya, apakah kita lakukan ibadah di rumah kita? Adakah kita lakukan doa kepada anak-anak kita? Berdoa bersama. Sebelum dia berangkat kemanapun, doakan anak-anak kita. Bacakan firman Tuhan. Ya. Sampaikan kepadanya firman Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka
di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jangan menimbulkan amarah bagi anak-anak kita. Jangan wariskan dendam. Ya. Jangan wariskan amarah kepada anak-anak kita, saudara. Tapi sampaikan kepadanya firman Tuhan. Saudara, pernah kita dengar kasih ibu sepanjang jalan. Tapi banyak sekarang, zaman sekarang ini, kasih ayah banyak jalan-jalan ya. Nah, ini dipertanyakan. Bahkan ada nyanyian, di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Wah, bagaimana ini Mamre, kaum bapak? Jarang sekali dinyanyikan di doa bapakku, namaku disebut. Ya, adakah kita menyebut nama anak-anak kita di dalam doa? Pasti ada, saudara. Ya. Jadi ini menantang kita, ya. Sampai di mana seorang bapa menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Jadi mamre erpemere, mamre erdiate. Lariahan siakap kedai kopi. Lariahan siakap cakap-cakap idarat. Asangkan bergaul, berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya. Apakah kita sebagai bapa bisa menjadi teladan dalam segala hal? Apakah kita mewariskan nilai-nilai kebenaran, perjuangan, atau nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kasih kepada anak-anak kita, saudara? Tidak cukup uang saja kita berikan, atau uang makan, atau beras, atau kebutuhan sehari-hari. Tidak, saudara. Lebih dari itu adalah perhatian kita. Kapan terakhir sekali kita kehilangan kesabaran, ya, di dalam misalnya berkendara bersama anak-anak kita, hilang kesabaran, atau kita sering mengeluh, marah kepada Tuhan di hadapan anak kita, marah dengan istri, dengan anak-anak, ya, kadang kita tidak sadar sudah mewariskan sesuatu yang tidak baik bagi anak-anak kita, saudara. Ya. Apakah kita tidak membawa ketakutan bagi anak-anak kita? Atau waktu kita saja kita merasa, wah, terbuang waktuku. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling mahal di tengah-tengah keluarga adalah keluarga. Jangan nanti untuk mencari harta atau mencari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang terutama adalah memberi nasihat, mendoakan, membacakan firman Tuhan, supaya anak kita takut kepada Tuhan. Kita lupakan. Sehingga banyak anak-anak kita sudah hilang sebenarnya. Walau kita masih bertemu di rumah, tapi dia sudah hilang. Terjadi lost generation, ya. Itu berbahaya. Ya. Atau anak-anak kita merasa nyaman, damai di dekat kita. Dia nyaman menyampaikan keluh kesahnya. Lalu kita berempati, kepate kita sebegiken. Kai persoalan do anakku, yakin kamu pasti ada jalan keluar. Atau kita menjadi bapa yang otoriter. Kai ini ku begiken. Adilangku tadingken ko. Wah, ini sudah berbahaya. Ini bukan mamre lagi. Entah merawa, dominan,
atau kita arogan, atau kita sombong, adilaban aku, lakoman sadape. Wah, saudara, ada rezeki anak-anak kita, ada rezeki keluarga kok. Ada kebersamaan, ada unity di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang dimintakan oleh Daud di sini. Di dalam ayat 4, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini janji Tuhan kepada Daud. Dan Daud mau sampaikan itu kepada anak-anaknya. Janji Tuhan juga ada kepada kita semua. Kita diberkati bila kita takut kepadanya. Saudara, bukan kamu yang mempunyai anak itu, kata Khalil Gibran. Kalau dia dilahirkan lewat kamu, tetapi bukan kamu yang mempunyai. Jangan paksakan anakmu mengikuti apa yang kau kehendaki. Tapi bawalah dia menjadi anak panah yang melesat jauh. Karena anakmu adalah titipan Tuhan. Supaya anak itu dibawa takut kepadanya. Jangan kehendak kita yang kita paksakan. Bahkan ajarkan dan nasihati anak kita. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus apapun sebabnya. Karena jodohkah, karena jabatankah. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, itu harga mati bagi kita. Ya, sampaikan itu. Saya mau bertanya, apakah kita setiap hari masih ada nasihat-nasihat kepada anak-anak kita? Atau asal kita memberikan nasihat, terjadi pecah perang. Atau terjadi diskomunikasi. Asal si peseh nasihat manbana merawaya. Berarti ada yang perlu diperbaiki dari diri kita. Kita belajar dari Daud. Dia mulai selalu dengan doa dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan. Firman-Mu lah kekuatan kami. Lakukanlah kewajiban-Mu dengan setia terhadap Tuhan Allah-Mu. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Inilah menjadi nasihat dan perintah bagi kami. Supaya kami sampaikan kepada siapapun termasuk keluarga kami. Pakai kami Tuhan, beri semangat baru. Berikan kepada kami hati sebagai bapa, sebagai imam, supaya anak-anak kami kuat. Kuat di dalam iman, kuat karakternya, kuat mentalnya, kuat imannya. Terima kasih, berkat-Mu terus mengalir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Alu Muhammad, mari ras kita kerina tedis. Ras-ras kita ngakuken kini tekenta raduken kalak Kristen nibas kerina paksa donienda ninta dagi ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa sila sibar kuasana si nepalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur singuda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana perentahan Pontius Pilatus, ni pakukan ku kayu persilang, mate, cenari kuburukan, nusur kudoni kematen,
Peteluarikan go keke basi matenari. Nangki ku surga. Perkunaraku mu di bata. Bapa sila sibar kuasana. Cenari remia pagi. Ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tekman kesah sibadia. Janalit sada gereja sibadia. Persadan kalak sibadia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan sira selalap. Amin. Kundul perpulungan. Kata di bata karena persembahan, marilah kita sikap. Janah persembahan tenda kari, mari sisahkan manrunggun gereja. Bas Roma 12 ayat sada seh-2. O seninangkung ingat perkuah hati di bata simbelin, sisahkan naman banta, kupindo man bandu ndeskenlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutkan singenatena, sebab bagaimana arus nakam bersembah mandi bata sueras biakndu selaku tinepas sirukur. Tupung kita nahkan persembahan tarende kita kitab dendenta teluras walu pusade sada seh-2. Mari ras kita artoto, marilah ntisik sitotoken kadan bangsa ras negaranta. Ibas marakna COVID-10 siwa. Gelah kerina aman mulihi, mari artoto kita bas pusuh dan skala-skala. Tuhan di bata Bapa kami seringan di bas surga. Dengkehkenlah pingko-pingko kami, o Bapa. Ibas kami retoto, nandangi keberadaan bangsa ras negara kami. Singgon dekah, ngos tahun setengah Tuhan, COVID-10 siwa, pandemi ibas bangsa kami. Bahkan secara global, ertoto kami Tuhan, mekuah hatendu. Kam ngencang ngasup pengadi COVID-10 siwa henda. Rasi pakendu kami Tuhan menjaga protokol kesehatan. Sampati pemerintah kami Tuhan. Kota Medan pe lid piga-piga nggo zona merah. Oh Tuhan, kam masu-masu penduduk kota Medan. Gelah kerina kami patuh. Kam masu-masu wali kota kami pe. Bre gegeh, bre wibawa, bre kenman bana roh hikmat kebijaksanaan.
Ertoto kami Bapa, karena piga-piga kekelengan kami si berulang tahun, Irmawati Brutarigan, Kurnia Kasih Ginting, Agustina Brusembiring, Alda Silpania Bruginting, Agustina Bruginting, Elizabeth Brunenggolan, Kam masu-masusa krina kekelengan kamienda, bre gegeh, bre kesehatan, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Krina persembahan Tuhan sing wesehken kami, persembahan persepuluhan, baik singgoi transfer kami sing wesehken kurunggun, bagai pe bakal siisehken kami, kam masu-masusa, persembahan kami warienda pe Tuhan. Ertambah-tambah rezeki kami, pengatakan bujur kami man bandu. Pasu-pasu krina perpulungendu, Philadelphia, Filipi, Korinti, Efesus, raskrina perpulungan si banci menyaksikan live streaming enda, ijape tading Tuhan, kam masu-masu kami, urapi ras pegegehi kami Tuhan. Ertoto kami, pasu-pasu singgo lanjut usia, kam simpe gegehi sa Tuhan. Silane jabuna pe, kam simbreken gegeh, tambah-tambahi rezeki ras gegeh. Usaha kami, pendahin kami Tuhan, kam masu-masu sa Bapa, lah kami kekurangan masa COVID-19 siwahenda pe. Anak-anak kami si sekolah secara daring, bagepe kuliah, entah si darami pendahin, entah singgo bancin jabukan bana, berkati Tuhan. Pasu-pasu krina perpulungandu. Oh Tuhan di bata, krina pertua diaken kami, emeritus pandita pasu-pasu. Si melayani warienda pe pasu-pasu, song leader, pemain musik, bahkan si mengarahkan IT kami Bapa Esther Karoskali, kemahandu singelai pasu-pasu Bapa. Bujur Tuhan sampati baskrina aktivitas kami. Terpuji kam Bapa, enda mempertoton kami, ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto man bandu. Amin. Alu Muhammad mari ras kita tedis, mari ras kita ertoto baginya jari Tuhan Yesus, ninta dageras ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu pabadi amin. Rahmin kini rajandu, selamin pratendu bas donenda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendahenda. Alami salah kami, bagin alami kami salah kala empak kami. Olamin kami baba kambas percubaan, tapi olangi kami dursilat nari. Sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bangkatlah kubas kegeluhandu, gunan cidahkan kelang ati di bata man krina manusia. Gelah kam setia ras sikap perpadanendu ras di bata. Guna pegegehi kam, dalankan sie, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ku pasu-pasu, ku kawali dengan ku pegegehi kam. Gunan sikap perpadanane, ras bahanlah rikut singena ateku. Aku tetap ras kam, seh ku kedungan zaman. Amin.